lambaikan tangan ya. Sungguh sore hari yang bersuka cita malam hari ini. Yes, amin. Kita menikmati ibadah perayaan Natal yang kesekian kalinya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Karena lampunya sudah nyala semua jadi selamat malam. Kalau jam masih jam 5:30. Silakan duduk, di depan masih ada kursi 1, 2, 3, 4. Ya. Tadi ada tamu yang disediakan tapi belum datang, enggak apa-apa. Ya, itu yang di belakang berdiri, silakan duduk. Ada masih 2, 3, 4. Ya. Ini di sini ada 1. Oh ya, ada. Ya, ini ada. Silahkan. Kalau duduk semua melihatnya enak. Berdiri juga nggak apa-apa sih. Kelihatan penuh banget. Baiklah. Kita saat ini sedang memperingati hari Natal. Ya. Hari yang istimewa,
tidak ditentukan oleh tanggal berapanya, walaupun ada standar tanggal 25. Ya, tapi di beberapa tempat perayaan Natal itu dimulai bahkan akhir November. Ya, minggu terakhir November itu sudah merayakan Natal. Kalau dalam hitungan kalender gereja, kalender gerejawi, hari-hari ini adalah masa raya Advent, masa penantian, masa kita mempersiapkan diri menantikan hari kelahiran Yesus yang akan dirayakan pada tanggal 25. Dan saya senang dengan urutannya itu, ya, karena hari-hari ini kita sebenarnya sedang mempersiapkan hati untuk merayakan Natal pada puncaknya di tanggal 25 nanti. Tetapi ada waktu-waktu juga untuk kita merayakan seperti ini, intinya masih sama, yaitu kita mempersiapkan hati kita untuk tanggal 25. Ini kan celebrationnya gitu. Tapi perayaan sebenarnya nanti adalah menyambut hari raya Natalnya adalah di 25. Jadi ini masa Advent, masa penantian. Baik, tema yang sudah dipilih oleh panitia dan kami gembala untuk bulan Desember. Jadi bukan hari ini saja, tapi bulan Desember adalah Yesus terang dunia. Jadi 8 kebaktian di bulan Desember kita berbicara tentang Yesus terang dunia. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan khotbah tentang Yesus terang dunia. Kita membaca bersama dalam Yohanes 8 ayat 12. Saya tidak meminta saudara berdiri, harap tenang dan duduk saja. Ya, sudah ada di tayangan, kita baca sama-sama. Ya, kita mulai dari alamatnya. Mulai. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernyataan Yesus tentang akulah terang dunia, itu saya membayangkan saudaraku, dia berteriak di tengah kerumunan orang banyak, tiba-tiba dia berteriak, akulah terang dunia. Saudara pernah lihat demo ya, di Indonesia kan banyak demo ya. Pernah lihat? Lebih spesifik lagi, pernah ikut? Nggak apa-apa, itu bagian dari kehidupan. Ya. Itu teriaknya tuh kan sambil angkat tangan gitu ya. Wah, coba siapa yang bisa kasih contoh nih ya? Yang suaranya kenceng gitu, akulah terang dunia gitu. Siapa ya? Suara yang kenceng. Lord Naro kayaknya tuh. Mana Lord Naro? Nggak ada, langsung ngumpet dia. Akulah terang dunia. Coba sama-sama 2, 3. Akulah terang dunia. Ih, banyak juga yang kenceng ya. Itu tandanya hati gembira. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, pernyataan Yesus tentang akulah terang dunia ini diteriakan pada saat hiruk pikuk kemeriahan Hari Raya Pondok Daun. Sudah diulas dalam khotbah minggu lalu. Jadi ada Hari Raya Sukot atau Hari Raya Pondok Daun yang merupakan satu dari 3 hari raya besar di Israel menurut agama Taurat yang diikuti oleh bangsa Yahudi. Dan saudaraku, ini aksi yang sangat berani.
Lebih tepatnya sebenarnya ini deklarasi, saudara-saudara. Deklarasi yang begitu tiba-tiba, mungkin juga tidak direncanakan, tiba-tiba Yesus berteriak, "Akulah terang dunia." Dikatakan sangat berani, karena orang Yahudi pada dasarnya sangat fanatik dengan kepercayaannya, dengan agamanya. Mereka sangat fanatik. Bahkan sampai sekarang, orang-orang Yahudi yang tinggal di Indonesia punya sinagog sendiri, dan mereka tetap melaksanakan seperti yang orang-orang Israel lakukan di negaranya. Ya, kita Gereja Bethel Tabernakel itu patronnya ibadah orang Yahudi. Nah, ibadah orang Yahudi di Indonesia tetap seperti itu, menggunakan skema tabernakel itu. Jadi saudaraku, mereka sangat fanatik, dan terlebih saudaraku saat itu mereka sedang di puncak kegembiraan dan sangat emosional. Ya, sangat gembira, sangat emosional. Lalu saudaraku, tiba-tiba ada seorang yang berteriak, "Akulah terang dunia." Tentu ini sangat mengganggu, sangat mengganggu. Ya, saudaraku, kalau ada satu demonstrasi, orang lagi gembira merayakan sesuatu, terus ada yang lain sendiri, ditangkaplah saudaraku ya, digebukin kalau di sini kan gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, waktu itu sebenarnya Yesus tahu resiko itu, bahwa kemungkinan dia akan ditangkap dan seterusnya. Tapi dia berani menyatakan bahwa dirinya lah terang dunia. Mereka, orang Yahudi, sedang mengagumi, sedang mengagungkan tiang api dan tiang awan yang menuntun bangsa Israel, nenek moyang mereka, berjalan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Mereka sedang sangat mengagungkan cara Tuhan dan sarana yang digunakan Tuhan untuk menolong orang-orang Israel. Tiba-tiba saudaraku, ada seorang yang mengaku lebih besar, ya, lebih besar dari tiang api. Sedangkan waktu itu tiang api diperingati dengan menyalakan kaki-kaki dian. Nah, kaki dian itu seperti ini saudaraku, kaki dian. Dan kaki dian disebut kaki dian raksasa, sangat besar, bukan hanya satu, tapi beberapa, bahkan sampai di sudut-sudut kota Yerusalem ada kaki dian yang besar, dinyalakan. Dan menurut catatan kebudayaan orang Yahudi, terangnya kaki dian itu menerangi seluruh sudut-sudut kota Yerusalem. Bahkan tidak ada satu gang pun yang tidak diterangi oleh cahaya dari kaki dian. Ditambah lagi dengan mereka di puncak perayaan itu saudaraku, membawa obor, lalu menari menyanyi sepanjang malam. Itu kegembiraan yang luar biasa. Jadi saudaraku, coba pahami, dia sedang mengagungkan, mengagumi dan mengagungkan tiang api yang dilambangkan kaki dian. Ini pekerjaan Allah. Tiba-tiba ada deklarasi, "Akulah terang dunia." Saya tanya saudara, kalau saudara di bagian orang Yahudi, lalu ada orang yang lain sendiri berteriak gini, kira-kira marah gak sih? Oh enggak, saudara kan orang Kristen, kasihnya panjang. Coba, sebenarnya saudara marah gak sih? Sekarang sini banyak orang Batak ya. Lagi ada pesta adat, terus ada orang yang berteriak lain merendahkan adat Batak, saudara marah gak sih? Marah. Kalau Kristen dihina, saudara gak marah ya? Kalau adat Batak dihina marah. Kira-kira bayangannya seperti itu saudaraku. Bayangannya seperti itu. Mereka seharusnya marah, tapi waktu itu mereka tidak marah. Mereka biarkan. Saudaraku, bagi orang Yunani, tadi Yahudi, ya, ini sekarang Yunani. Ya. Bagi orang Yunani yang saat itu merupakan bagian dari masyarakat
Yerusalem. Jadi di Yerusalem itu bukan hanya orang Yahudi, tapi ada juga orang-orang Yunani, ada orang-orang Romawi yang berbahasa Yunani. Jadi bahasa yang dipakai secara nasional waktu itu bukan bahasa Yahudi, tapi bahasa Yunani. Gitu. Nah, bagi orang Yunani dan penganut budaya Yunani, pernyataan Yesus tentang bahwa dirinya adalah terang dunia merupakan hal yang menarik. Karena bagi orang Yahudi, saudaraku, bagi orang Yahudi, maksudnya bagi orang Yunani, terang adalah lambang kehidupan. Ya. Terang adalah lambang kehidupan. Teksnya lari ini. Ya. Terang adalah lambang kehidupan. Itu bagi orang Yunani. Lambang kehidupan yang sejati, yaitu terang, yang menghindarkan manusia. Yang menghindarkan manusia dari dosa, dari kebodohan. Ya, kita harus lihat orang Yunani itu mengejar kepintaran ya. Jadi terang itu menghindarkan orang dari kebodohan. Ya. Terang menghindarkan orang dari kebodohan. Kok bisa? Siapa yang pernah belajar pakai lampu minyak, pakai sumbu? Coba angkat tangan. Pasti umurnya sudah. Itu dari kampung. Nah, saya belajar membaca, belajar menulis pakai lampu itu. Ya. Hidungnya hitam. Ya, karena itu asap. Nah, jadi terang itu membuat orang bisa belajar. Membuat orang belajar menulis, membaca, dan orang Yunani ribuan tahun lalu sudah memahami itu, bahwa terang itu membuat orang menjadi pintar. Saudaraku, dan terang itu juga membuat orang tidak merasa takut. Ya, terang membuat orang tidak takut, menghindarkan orang dari rasa takut. Seandainya tiba-tiba mati lampu sekarang, pasti yang teriak lebih banyak dari yang diam. Gitu. Lalu yang pertama dicari apa sekarang? Iya, handphone. Ya, gaul itu. Bukan lilin lagi ya. Oke. Saudaraku, saudara, semua bangsa di dunia ini membutuhkan terang bagi hidupnya. Dan Yesus lahir, Yesus datang untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan umat manusia. Sebab Yesus yang kelahirannya kita rayakan hari ini. Yesus itu adalah terang dunia. Ya, Yesus itu adalah terang dunia. Katakan sama-sama, Yesus terang dunia. Yesus terang dunia. Tapi lebih spesifik lagi tentu hari ini, dan sepanjang kita jadi orang percaya, Yesus adalah terang di hidupku. Amin. Ya, Yesus terang di hidupku. 2, 3. Yesus terang di hidupku. Amin. Haleluya. Yang pertama kita akan lihat dunia berada dalam kegelapan. Tuhan Yesus berkata dalam teriakannya, akulah terang dunia, sebarang siapa mengikut aku dia tidak berjalan dalam kegelapan. Dunia berada dalam kegelapan. Kegelapan dunia dimulai ketika manusia jatuh dalam dosa. Kita sangat tahu itu, manusia jatuh dalam dosa. Lalu kemudian sejak itulah manusia hidup di dalam kegelapan. Berjalan di dalam kegelapan. Hidup berjalan dalam kegelapan. Saudaraku, Yohanes 1 ayat 5 sampai 19 mengatakan bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita orang-orang percaya. Kita berasal dari Allah. Sejak kita percaya Yesus, kita menjadi orang-orang yang sebenarnya berasal dari Allah. Tetapi saudaraku, kalimat selanjutnya dalam ayat ini, dan seluruh dunia berada di bawah kekuasaan si jahat. Kita dari Allah, tapi dunia dalam kegelapan karena dikuasai oleh si jahat. Si jahat itu iblis, kuasa kegelapan. Dunia dikuasai si jahat yang adalah
penguasa kegelapan, sehingga manusia yang hidup dalam dunia ini ada di bawah kuasa si jahat, di bawah kuasa kegelapan. Yang dialami manusia ketika hidup dalam kegelapan adalah dosa. Yang dialami adalah penderitaan. Yang dialami adalah kematian. Akibat dosa adalah dosa. Akibat dikuasai si jahat adalah dosa, penderitaan, dan kematian. Itu sudah menjadi urutannya, saudaraku. Dosa, penderitaan, kematian. Jadi kenapa kita menderita? Karena kita berdosa, manusia berdosa. Kita diselamatkan, tapi dunianya dikuasai si jahat. Itulah yang membuat kita menderita. Kita ingin yang baik, tapi terhalang. Baik terhalang oleh hal-hal di luar kita, maupun hal-hal yang di dalam kita terhalang. Itu penderitaan, saudara. Seorang yang hidup dalam kegelapan tidak tahu sejauh mana dia harus berjalan, kemana dia harus berjalan, tidak tahu arah yang benar dan tidak bisa melihat masa depan. Dalam kegelapan hidupnya, manusia hanya bisa berbuat dosa, kemudian dia menderita dan berakhir pada kematian. Roma 3 ayat 10 sampai 12, saudara, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang, tidak seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Saudaraku, Paulus berkata, inilah kondisi manusia. Inilah kondisi saya dan saudara. Inilah kondisi semua orang di dunia ini. Hidup dalam kegelapan, tidak ada yang benar, tidak ada yang baik. Dan Paulus katakan apa? Tidak ada yang berguna. Itu keadaan manusia. Keadaan saudara dan saya sebelum kita mengenal Tuhan. Bersyukur bahwa sekarang kita telah mengenal Tuhan. Amin. Amin. Telah mengenal Tuhan, memiliki hidup yang kekal, dan saya yakin kita tidak lagi berjalan dalam gelap, tapi berjalan dalam terang Tuhan. Amin. Yang kedua, terang itu telah datang. Di puncak hari raya Sukot atau Pondok Daun, Yesus mengejutkan masyarakat Yahudi dengan deklarasinya tadi, akulah terang dunia. Yang diperlukan orang Yahudi bukan terang dari kaki-kaki Dian itu saja. Terang dari tiang api sudah lewat. Terang dari kaki-kaki Dian raksasa hanya sementara saja, yaitu pada hari perayaan Sukot. Yang diperlukan orang Yahudi, yang diperlukan oleh orang Yunani, dan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, yang diperlukan oleh kita semua adalah terang yang abadi, terang yang bisa menerangi jalan hidup kita selamanya, terang yang memberi pengharapan, seperti tiang awan memberi pengharapan Israel bisa sampai ke tanah perjanjian. Kaki Dian menerangi sementara saja untuk mengingat bahwa nenek moyang mereka pernah dipimpin dengan terang yang ajaib. Tetapi itu sementara saja. 1 minggu perayaan dan kemudian selesai. Nah, di puncak perayaan itulah Yesus memberitahu, akulah terang dunia, terang yang abadi. Terang yang dibutuhkan bangsa-bangsa, terang yang dibutuhkan oleh saya dan saudara. Saat ini umat manusia berada di tengah kegelapan. Kegelapan dalam pengertian hidup dihadapkan pada ketidaktentuan, ketidakpastian. Hidup membutuhkan satu pengharapan. Dalam gelap yang diperlukan terang, walaupun setitik saja. Saudara ada yang pernah masuk ke gua?
Saudaraku, begitu ada terang di satu sudut, wah, senang sekali saudaraku. Kita pasti mengarah ke tempat terang itu. Itulah yang kita butuhkan, dan Yesus hadir saat ini bukan sekedar hadir sebagai seorang bayi, bukan hanya lahir sebagai anak kecil saja, tetapi Yesus lahir memberikan pengharapan. Yesus lahir memberikan harapan baru bagi seluruh umat manusia, bagi saudara dan saya, sehingga kita tidak tersesat, tidak berada dalam kegelapan. Kita punya harapan-harapan untuk masa depan yang cerah. Puji nama Tuhan. Yohanes 1, Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, firman itu telah menjadi manusia. Inilah inti dari kelahiran Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia. Inti dari kelahiran Yesus. Mau diputar, terserah alasannya orang tidak mau merayakan Natal. Saudaraku, terserah orang gak mau percaya Yesus. Tapi kita harus tahu, inti dari kelahiran Yesus itu adalah bahwa Dia lahir ke dalam dunia ini menjadi terang bagi kita. Dia firman yang menjadi manusia. Firman yang adalah terang telah datang memberikan cahaya di dalam kegelapan dunia ini. Terang itu menguasai kegelapan sehingga tidak ada lagi tempat bagi kegelapan. Saudaraku, di Indonesia kita punya tokoh wanita yang menuliskan slogan, ayo tentang terang. Habis gelap, terbitlah terang. Ya, siapa? R.A. Kartini. Ada lagunya ya. Ibu kita Kartini. Siapa namanya? Harum. Iya kan? Ibu kita Kartini, Harum namanya. Ya itu joke saja, itu joke saja. Saudaraku, ungkapan atau bahasa yang diberikan adalah habis gelap terbitlah terang. Jadi gelapnya habis dulu, baru terang muncul. Beda sama ayat yang kita baca tadi. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Ini yang beda, saudaraku. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi saudaraku, bukan habis gelap. Kalau habis gelap terbitlah terang, itu namanya jadwal, saudaraku. Iya kan? Siang malam. Saudara, pagi itu pasti enggak sih? Pasti kan? Terang pasti ada pada pagi hari. Gelapnya malam, 12 jam gelap, sudah. Saudara mau ngomong gimana kalau ikut filosofi tadi, habis dulu gelapnya. Menderita dulu sampai habis, sampai babak belur. Baru terangnya datang. Tapi firman Tuhan berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Hari ini saudaraku, mungkin tidak semua kita datang dengan hati gembira. Jujur. Tidak semua datang dengan hati lega. Tidak semua datang
dengan rasa puas. Ada kegelapan di hati, nggak tahu masalahnya apa, kan begitu ya? Ada kekalutan di pikiran, baik itu urusan keluarga, urusan bisnis, urusan kerjaan. Kapan selesainya? Saudaraku, kalau ikutin filosofi yang tadi disebut, ya udah habis gelap terbitlah terang. Hari ini saudaraku saya beritahu, di tengah-tengah kegelapan hidupmu, di tengah-tengah keputusasaan hidupmu, Kristus lahir. Amin. Yesus menerangi hidupmu. Yesus menerangi hatimu. Yesus memberi harapan baru untuk kita semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Matius 4 ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Jadi tidak tunggu sampai gelapnya habis, tidak. Tapi terang itu muncul, terang itu ada di dalam kegelapan. Bangsa di seluruh dunia yang selama ini hidup dalam kegelapan dan tanpa harapan telah melihat terang. Saudara yang datang ketika hadir ada di sini dengan hati yang gelap, dengan hati yang tidak menentu, saudara buka hati, karena terang itu mau masuk di hatimu. Terang itu akan menerangi jalan hidupmu sekarang dan selamanya. Puji Tuhan. Yang ketiga, kalau Tuhan sudah terangi hidup kita, hiduplah sebagai terang. Ya, ayat yang terkenal dalam Matius pasal 5, ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian adalah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya yang telah mengalami dan menikmati terang Kristus yang ajaib itu, sudah seharusnya kita melaksanakan perintah Tuhan ini, yaitu menjadi terang dunia. Menjadi terang dunia melalui kehidupan yang bersinar. Menjadi terang dunia melalui kehidupan yang memuliakan Bapa di sorga. Hendaknya hidup kita menjadi seperti kaki dian yang terus menyala. Menjadi kaki dian yang bukan hanya menyala di hari raya Pondok Daun di Israel. Saudara tahu maksud saya? Menjadi kaki dian yang menyala bukan hanya di hari Natal saja, bukan di hari Paskah saja. Saya tidak percaya tadinya saudaraku, ketika ada pendeta khotbah bilang, jangan jadi Kristen napas, apa itu? Mana ada orang Kristen ke gereja cuma Natal dan Paskah saja? Saya nggak percaya itu. Sampai saya satu hari tahu ada orang yang seperti itu, dan orang ini anak muda mempersiapkan benar-benar, merencanakan jauh-jauh hari bahwa Natal dia akan datang ke gereja. Sepanjang tahun nggak pernah datang, tapi untuk Natal dia rencanakan. Kayak wajib lapor gitu loh. Anak tersebut tadinya mau datang ke gereja sini, tapi kayaknya enggak. Ya. Jadi ada orang Kristen wajib lapor. Kayak tahanan saja, kayak orang yang sudah dipenjara, dia dibebaskan. Nah, wajib lapor seminggu sekali. Ini enak loh saudaraku, wajib lapornya setahun 2 kali. Setahun 2 kali saudaraku. Ternyata ada. Dan
selama ini saya tidak percaya kalau ada yang seperti itu. Tapi tahun ini baru saya tahu benar-benar ada dan saya kenal orangnya. Ya, saya pastikan itu bukan saudara yang hadir, bukan jemaat di sini, bukan. Saya pastikan, jangan tersinggung saudara ya. Tapi kalau ada yang tersinggung, puji Tuhan. Loh, iya, masa kalau ada yang tersinggung saya minta maaf? Justru saya puji Tuhan, tahu apa yang seharusnya dia perbuat. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, ketika kita mau menjadi orang Kristen yang menyala, yang menjadi terang, yang dilakukan sebenarnya hanya satu, ada namanya kerelaan berkorban. Ya, itu saja, kerelaan berkorban. Ya, kita mengorbankan diri kita, mengorbankan keinginan-keinginan kita yang salah, mengorbankan hawa nafsu kita, mengorbankan segala yang tidak baik. Dan itu tidak mudah. Kalau saudara mempunyai kebiasaan buruk, apa ya, saya agak sulit memberi contoh kebiasaan buruk yang umum. Karena ada kebiasaan buruk yang khusus ya, nanti terlalu sempit. Kebiasaan buruk yang umum. Apa itu? Ya, bangun siang. Wis, bangun siang. Siapa yang senang bangun siang? Angkat tangan. Loh, ini serius ini. Yang senang bangun siang. Walaupun saudara bangun pagi, belum tentu saudara senang. Karena terpaksa harus bangun, karena harus kerja. Namanya itu sebenarnya saya senang bangun siang, tapi karena harus kerja, terpaksa bangun pagi. Saya senang bangun siang, apalagi hari Minggu adalah hari yang panjang untuk tidur, betul? Tapi karena kebaktian di GBT Bukit Sion Jam, ke gereja enggak? Ya saya ke gereja, gitu kan? Saya ke gereja. Kalau ke gereja harus bangun pagi, berarti saya harus mengorbankan waktu tidur saya. Kan begitu ya? Saya harus mengorbankan kemalasan saya, buang. Saudaraku, kalau kita mau menjadi terang, ya harus begitu. Korbankan yang tidak baik, buang supaya kita menjadi terang. Lilin itu dia menyala, sumbunya lama-lama habis, dan itu tidak mudah, tidak gampang buat si lilin, saudaraku. Dia terbakar, saudaraku. Ketika sebatang lilin dinyalakan, ia mengorbankan dirinya, sumbu dan batang lilin itu, agar sinarnya menerangi sekitarnya. Lilin itu akan terus menyala sampai sumbu penghabisan. Ya. Sampai sumbu terakhir, barulah lilin itu padam. Menjadi terang berarti siap berkorban, seperti lilin yang terbakar sampai habis. Ada pengorbanan yang kita berikan demi orang lain, demi menerangi orang lain, agar orang lain mendapat berkat. Sampai kapan? Sampai seterusnya kita menyala. Menyala terus, artinya berkorban terus. Sampai kapan? Sampai sumbu yang penghabisan. Saya nggak tahu sumbu saya tinggal seberapa banyak. Ya, lilin itu panjang, ini lilin udah disetting begini, saudaraku. Tapi biasanya lilin itu kan panjang. Kalau yang masih muda, dia pikir masih panjang begitu ya. Saya kasih tahu saudara, tidak ada nomor antrian sampai sumbu terakhir itu. Tidak pakai nomor antrian. Sumbu saudara mungkin tinggal pendek, walaupun saudara masih muda. Sumbu saya masih panjang. Kok saudara senyum-senyum, tertawa tertahan? Bisa kan?
Atau sumbu saya panjang, sumbu saudara pendek? Kita nggak tahu. Ya, sumbu kita berapa lama lagi bisa digunakan untuk menerangi sekitar kita. Tapi selama Tuhan masih beri kita waktu, jadilah terang. Amin. Terangilah keluargamu, terangilah saudaramu, terangilah rekan-rekan kerjamu, terangilah rekan bisnismu, terangilah dunia ini dengan hidupmu. Karena bisa tiba-tiba lilin sumbu itu terbakar habis. Ayat terakhir saudaraku, Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudaraku, hiduplah sebagai anak-anak terang sampai sumbu yang penghabisan. Amin. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Tuhan adalah terang dunia. Lebih spesifik, Tuhan adalah terang hidup kami. Tuhan terang hidupku. Telah lahir di dunia untuk menerangi kami yang hidup dalam kegelapan ini. Terima kasih Tuhan, dan terangilah terus jalan hidup kami, agar kami pun bisa jadi terang bagi dunia, agar kami bisa jadi terang bagi keluarga, kami bisa jadi terang bagi masyarakat di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, sehingga kami benar-benar memahami bahwa Yesus adalah terang dunia, dan kami pengikut-pengikut Tuhan bisa jadi terang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi Tuhan. Kami berdoa untuk acara ini selanjutnya, berkati, semua lancar, penuh sukacita, dan diberkati oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nama Tuhan, memasuki candlelight service. Di depan ada 7 lilin yang akan dinyalakan. Kami persilakan untuk masing-masing maju ke depan. Silakan untuk dinyalakan 7 lilin yang ada di depan.
7 lilin yang ada di depan dinyalakan. Cahaya lilin ini akan disebarkan kepada seluruh jemaat sebagai simbol bahwa terang yang kita terima dari Kristus, terang itulah yang kita bagikan kepada sesama kita. Silakan dibagikan kepada seluruh jemaat. Ingatlah dunia yang gelap, salah amat besar. Yang lilinnya sudah menyala bisa membagikan terang itu juga kepada yang lainnya, sehingga dunia yang gelap ini diterangi oleh kasih Kristus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini, Malam Kudus Sunyi Senyap bersama-sama. Biarlah terang besar itu turun menyinari dunia.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih untuk lahirnya Kristus, Yesus Tuhan di kota Daud. Terima kasih karena kelahiran itu memberi kami harapan baru. Karena kelahiran Yesus itu membuat kami punya terang dalam hidup ini. Dan terang itu menerangi hati kami, menerangi hati kami yang gelap, menerangi hati anak-anakmu yang saat ini sedang putus asa, menerangi hati anak-anakmu yang saat ini mengalami ketidakpastian. Terangilah ya Tuhan, terangilah. Amin. Haleluya. Ada harapan baru dalam terang Tuhan sekarang dan selamanya. Terima kasih, kami bersyukur buat malam yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.